Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du, selamat pagi siswa dan siswi kelas 8 SMP Islam Bakti Asih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bisa mempertemukan kita di pembelajaran sejarah dan peradaban Islam atau sejarah dan kebudayaan Islam ya. Meskipun masih secara daring ya atau online. Nah, langsung saja di sini mari kita bahas sama-sama mengenai sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Jika sebelumnya di kelas 7 kalian sudah mempelajari Sirah Nabawiyah atau sejarah Nabi Muhammad, kemudian dilanjut dengan Khulafaur Rasyidin, kemudian di semester 2 kalian belajar dinasti Umayyah. Sekarang kita kelas 8 ini kita awali dengan mempelajari sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Baik, anak-anakku semua, saat kita mempelajari berdirinya atau silsilah berdirinya dinasti Abbasiyah, ada beberapa bahasan yang perlu juga kita pelajari atau perlu juga kita pahami, yakni tentang faktor keruntuhan dinasti Umayyah. Ada beberapa faktor keruntuhan dinasti Umayyah, yakni yang pertama adalah figur khalifah yang lemah. Jadi dinasti Umayyah memiliki figur khalifah yang lemah. Ini tentu saja di akhir-akhir pemerintahan dinasti Umayyah. Ya, karena sebelumnya di masa kejayaannya kita kenal ada yang namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tentu Umar bin Abdul Aziz bukan figur khalifah yang lemah. Dia adalah khalifah yang sangat adil dan bijaksana, dan rakyat sangat sejahtera ada di bawah kepemimpinannya. Namun di akhir-akhir dinasti Umayyah ada beberapa khalifah yang memiliki figur yang lemah. Bisa dicontohkan atau bisa kita pahami mengapa disebut dengan khalifah yang lemah. Karena ciri-cirinya yaitu para khalifah, para pemimpin dinasti Umayyah sudah tidak mementingkan akhirat. Sudah sangat terlena akan duniawi. Di antaranya terlalu banyak hiburan, terlalu banyak minuman yang memabukkan. Seorang khalifah terlena akan hal-hal duniawi, akan harta benda dan sebagainya, karena kekuasaannya. Tapi justru keduniawian itu melemahkan figur khalifah itu sendiri. Sehingga khalifah tinggallah khalifah. Jadi dalam artian yang berkuasa bukanlah khalifah melainkan kaki tangannya. Khalifah hanya sebagai boneka, bisa dikatakan seperti itu. Tidak ada kebijaksanaan sama sekali. Nah, itu faktor pertama dari keruntuhan dinasti Umayyah. Kemudian ada hak istimewa bangsa Arab Suriah. Nah, dinasti Umayyah ini memiliki atau memberikan hak khusus yang istimewa, privilege, kepada bangsa Suriah. Bangsa yang diistimewakan atau dimuliakan oleh pemerintahan dinasti Umayyah. Mengapa demikian? Karena banyak para pemimpin atau para pemangku kebijakan, orang-orang yang memerintah di dinasti Umayyah adalah orang-orang yang berasal dari bangsa Suriah. Kemudian tentu saja itu membuat iri bangsa-bangsa yang lainnya. Kita ketahui ada bangsa Irak dan sebagainya yang ada di bawah kekuasaan dinasti Umayyah. Mereka
merasa iri akan keistimewaan yang dimiliki oleh bangsa-bangsa Suriah. Kemudian ada pemerintahan yang tidak demokratis, jadi mulai otoriter. Pemerintahan dinasti Umayyah mulai otoriter. Siapa saja yang tidak sepakat dengan kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh pemerintahan dinasti Umayyah, maka akan dihukum atau akan dikucilkan atau setidaknya tidak akan diperhatikan oleh khalifah atau pemerintahan dinasti Umayyah. Kemudian ada persaingan antar suku. Nah, terjadi pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Itulah faktor-faktor yang menjadikan keruntuhan dari dinasti Umayyah. Tentunya ini perlu kita pelajari dan pahami ya, mengapa dinasti Umayyah bisa runtuh dan bisa digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Selanjutnya kita mulai masuk ke pembahasan dinasti Abbasiyah. Kita awali dari asal-usul dinasti Abbasiyah itu sendiri. Nah, nama Daulah Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah diambil dari nama paman Rasulullah SAW, yakni Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, jadi Abbas ini adalah pamannya Nabi Muhammad SAW. Entah mungkin kakak atau adik dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi Rasulullah adalah keponakan dari Abbas bin Abdul Muthalib. Dan penggagas pertama Daulah Abbasiyah atau Bani Abbas adalah Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, ini adalah penggagas pemikiran, penggagas ide yang dia berpikir bahwa harus ada didirikan Bani Abbas, keturunan Abbas, yakni pendirinya adalah Ali bin Abdullah bin Abbas. Nah, jadi kalau kita perhatikan, Ali bin Abdullah bin Abbas ini adalah cucu dari Abbas bin Abdul Muthalib, ya. Nah, Ali bin Abdullah ini berasal dari Bani Hashim, tentu saja Bani Hashim, dan merupakan lawan politik dari Bani Umayyah. Bani Hashim sama dengan Bani atau keturunannya atau nenek moyangnya dari Rasulullah SAW, dan merupakan lawan politik dari Bani Umayyah. Nah, jadi sejak dulu Bani Umayyah ini sudah konflik dengan Bani Hashim, ya. Bani Umayyah terkenal dengan para pemangku kebijakan atau yang memiliki kebijakan-kebijakan sejak masa Mekah, ya, sejak masa sebelum Nabi Muhammad lahir. Sudah berbeda pendapat dengan Bani Hashim atau sudah terjadi konflik. Nah, itu terus berlanjut sampai masa dinasti Umayyah berdiri. Kemudian pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, Bani Abbas bertindak sebagai pihak oposisi. Nah, pihak oposisi, apa yang disebut dengan oposisi? Kalian bisa search ya. Tapi kurang lebih oposisi adalah kelompok yang membangkang atau kelompok yang kontra terhadap pemerintahan yang sah pada saat itu. Kalau di kasus ini, yakni kelompok-kelompok yang tidak sepakat dengan pemerintahan dinasti Umayyah. Jadi Bani Abbas masuk kepada kelompok-kelompok yang tidak sepakat atau kelompok yang memberontak pemerintahan dinasti Umayyah. Mereka ada sama posisinya dengan kaum Mawali. Mawali adalah orang Islam non-Arab, ya. Jadi dinasti Abbasiyah selain mengistimewakan bangsa Suriah tadi, juga mengistimewakan bangsa-bangsa Arab. Tentu saja kaum Mawali, yakni orang Islam non-Arab, tidak merasa senang atau tentu saja tidak senang karena di kelas 2-kan. Jadi bangsa atau orang-orang Mawali itu didata dan kedudukannya di bawah dari bangsa Arab. Kemudian ada pula Syiah, ya, yang oposisi. Syiah adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib, keturunan Nabi Muhammad dari Ali bin Abi Thalib, atau
kelompok fanatik yang sangat mendukung Ali bin Abi Thalib dan keturunan-keturunannya. Kemudian ada kaum Khawarij, ini juga menentang dari dinasti Umayyah. Yakni kelompok Khawarij adalah yang sudah Bapak bahas di kelas 7 ya. Yakni kelompok yang keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib karena merasa kecewa pada peristiwa arbitrase. Nah, kalian masih ingat peristiwa arbitrase? Silahkan kalian baca-baca lagi ya, biar memahami kelompok-kelompok yang Bapak sebutkan tadi. Nah, itu tadi asal-usul dari dinasti Abbasiyah ya. Pendirinya adalah Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, kemudian setelah dia memiliki ide untuk mendirikan Bani Abbas, untuk kontra atau menjadi oposisi dari Bani Umayyah, usaha-usaha yang dilakukan oleh pendirinya yaitu Ali bin Abdullah adalah membuat propaganda. Ya. Jadi propaganda ini diawali pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah dari dinasti Umayyah. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini memiliki pemerintahan yang sangat adil, dalam artian kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz sangat adil dan sangat disegani oleh rakyatnya. Rakyat hidup dengan tentram. Nah, itu justru menjadi kesempatan bagi Ali bin Abdullah bin Abbas atau bagi Bani Abbasiyah untuk melakukan perlawanan. Ali bin Abdullah bin Abbas melakukan pergerakan dengan cara propaganda anti Bani Umayyah. Nah, kalian bisa search juga apa itu propaganda. Kurang lebih propaganda adalah usaha-usaha untuk mempengaruhi orang-orang agar memiliki massa yang banyak. Jadi Ali bin Abdullah melakukan propaganda kepada banyak orang agar mereka anti atau tidak suka terhadap pemerintahannya, yakni pemerintahan Bani Umayyah. Dan akhirnya melalui propaganda tersebut berangsur-angsur mendapatkan hasil dengan memiliki banyak pendukung. Namun ternyata Ali bin Abdullah bin Abbas wafat saat perjuangannya belum selesai. Jadi sebelum selesai, Ali bin Abdullah bin Abbas sudah wafat dan dilanjutkan oleh putranya. Putranya bernama Muhammad bin Ali. Jika kita telusuri tentu saja Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib ya. Selanjutnya, usaha yang dilakukan oleh Muhammad bin Ali, tadi putra dari Ali bin Abdullah bin Abbas. Usaha yang dilakukan oleh Muhammad bin Ali merupakan meneruskan perjuangan ayahnya, diantaranya yakni menetapkan 3 kota sebagai pusat gerakan. Yang pertama yaitu kota Khurasan sebagai pusat kegiatan politik, kota Kufah sebagai kota penghubung sekaligus benteng yang strategis, kota Humaimah sebagai pusat perencanaan dan pengorganisasian propaganda. Nah, jadi usaha-usaha dari Muhammad bin Ali kalian harus ingat, yakni diantaranya adalah membagi beberapa kota menjadi pusat gerakan. Yang pertama kota Khurasan, yang kedua kota Kufah, dan yang terakhir kota Humaimah. Dan Muhammad bin Ali akhirnya ia pun meninggal, belum beres perjuangannya, belum sampai mendirikan kekhalifahan dinasti Abbasiyah, sudah meninggal dan digantikan putranya yang bernama Ibrahim bin Muhammad. Nah, kita lanjut ceritanya ke Ibrahim bin Muhammad. Pada masa pergerakan Ibrahim bin Muhammad, ia mengangkat seorang panglima perang yang berasal dari Khurasan bernama Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, jadi usaha Ibrahim bin Muhammad mendirikan atau usaha Ibrahim bin Muhammad perjuangan mendirikan dinasti Abbasiyah diantaranya adalah mengangkat panglima perang yang bernama Abu Muslim Al-Khurasani, yang nantinya Abu Muslim Al-Khurasani ini sangat terkenal dengan jasanya dalam mendirikan dinasti Abbasiyah. Ia seorang yang sangat berani
dan lihai dalam peperangan. Sebelum datangnya Abu Muslim Al-Khurasani, gerakan dakwah dilakukan secara diam-diam. Nah, jadi gerakannya dilakukan secara diam-diam awalnya ya, sebelum kedatangan dari Abu Muslim Al-Khurasani. Tapi setelah datang Abu Muslim Al-Khurasani, mereka atau para orang-orang dari Bani Abbas, mereka berani berdakwah atau melakukan propaganda secara terang-terangan. Dan dengan usahanya Ibrahim bin Muhammad berhasil mendapat dukungan dari berbagai pihak dan berhasil menguasai wilayah Kufah, Basrah, Mekah, dan Madinah. Keberhasilan Bani Abbas menyebabkan Khalifah Marwan II terancam. Ia selanjutnya mengirim pasukan untuk menangkap Ibrahim bin Muhammad dan selanjutnya diasingkan dan dihukum mati oleh Khalifah Marwan II. Nah, ternyata propagandanya diketahui oleh Khalifah Marwan II yang saat itu menjadi kekhalifahan yang sah dari dinasti Umayyah. Khalifah Marwan II yang merasa terancam, ditakutkannya akan ada kudeta, akhirnya dia menangkap Ibrahim bin Muhammad oleh pasukannya, yang menyuruh pasukannya untuk menangkap Ibrahim bin Muhammad, dan akhirnya Ibrahim bin Muhammad pun tertangkap dan dibunuh, diasingkan, kemudian dihukum mati oleh Khalifah Marwan II. Nah, baru setelah kematian Ibrahim bin Muhammad, perjuangan tetap ada bagi Bani Abbas, yakni dilanjutkan oleh dua saudaranya. Yang pertama Abdullah bin Muhammad atau terkenal dengan Abu Abbas As-Soffah, ya. Kemudian Abu Ja'far Al-Mansur. Tentu saja dengan dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani sebagai panglima perang. Mereka melakukan pemberontakan dan perlawanan secara besar-besaran kepada dinasti Umayyah, kepada Marwan II tadi. Dan akhirnya perlawanan tersebut berhasil atau membuahkan hasil. Ya. Pada tahapan selanjutnya, Bani Abbas berhasil merebut kekuasaan Bani Umayyah. Jadi Marwan II tadi sudah semakin terkepung dan terpojok, ya. Dan akhirnya tertangkap oleh pasukan-pasukan yang dipimpin oleh Abu Abbas As-Soffah. Setelah khalifah terakhir dari Bani Umayyah, yaitu Khalifah Marwan II tadi, berhasil ditangkap dan dibunuh. Dan setelah dibunuhnya Marwan II oleh pasukan-pasukan Bani Abbas, maka berdirilah secara resmi kekhalifahan dinasti Abbasiyah dengan khalifah pertamanya, yakni Abu Abbas As-Soffah. Ya. Pusat pemerintahan pada awalnya berada di kota Hasimiyah dekat Kufah, dan akhirnya dipindahkan, yakni pada pemerintahan kedua, yakni kekhalifahan kedua, ya, pusat pemerintahan dipindahkan ke Baghdad, dan dari Baghdad sana dimulailah peradaban dinasti Abbasiyah. Nah, untuk pertemuan sekarang dicukupkan sampai sini. Silahkan kalian baca terus buku yang ada, yang kalian pegang tentang sejarah kebudayaan Islam, ya, dari kelas 8. Insya Allah di sana akan kalian banyak menggali tentang sejarah-sejarah atau kejayaan-kejayaan Islam. Ya, semangat untuk membaca, teruslah membaca, ya, karena sejarah mau tidak mau untuk mempelajarinya kalian harus rajin membaca. Semangat, terima kasih. Bapak nanti akan kirimkan di grup absensi dan latihan soalnya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.